Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fikih Kontemporer yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Fatur Rahman, yang kedua Alvin, dan yang ketiga Eni Eriani, yang akan mempresentasikan tentang pencangkokan organ tubuh. Macam-macam transplantasi organ tubuh. Macam-macam transplantasi organ tubuh ini ada 3. Yang pertama, dalam keadaan hidup dan sehat. Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general check up, baik terhadap donor maupun terhadap penerima, demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh penolakan tubuh resipien. Sebab menurut data statistik, 1 dari 1.000 donor meninggal, dan si donor juga bisa merasa was-was dan tidak aman karena menyadari bahwa dengan menyumbangkan organ tubuhnya, maka ia tidak akan mendapatkan kembali seperti sedia kala. Macam yang kedua adalah donor transplantasi organ tubuh dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dunia. Dan yang ketiga, donor dalam keadaan meninggal atau mati. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Baik, selanjutnya transplantasi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, syarat diperbolehkan melakukan transplantasi organ tubuh apabila pencangkokan atau transplantasi organ tubuh dari donor yang telah meninggal secara klinis dan yuridi, maka Islam mengizinkan dengan syarat. Yang pertama, resipien atau penerima sumbangan donor berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non-medis tetapi tidak berhasil. Yang kedua, pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya, dalil syar'i yang membolehkan transplantasi organ tubuh yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan pencangkokan atau transplantasi organ tubuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah urutan ayat yang ke-195. Ayat tersebut secara analogis dapat dipahami bahwa Islam tidak membenarkan pula orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya maut atau tidak berfungsinya organ tubuhnya yang sangat vital tanpa usaha-usaha penyembuhannya secara medis dan non-medis, termasuk pencangkokan organ tubuh yang secara medis memberi harapan kepada yang bersangkutan untuk bisa bertahan hidup dengan baik. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia. Misalnya, seseorang yang dengan senang hati menyumbangkan organ tubuhnya setelah ia meninggal, maka Islam membolehkan dan bahkan memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang tinggi nilainya karena menolong jiwa sesama manusia atau membantu berfungsinya kembali organ tubuh sesamanya yang tidak berfungsi. Yang ketiga, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bertobatlah kamu, hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhnya selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua. Selanjutnya, dalam kaidah hukum Islam dikenal dengan istilah bahaya itu harus dihilangkan atau dilenyapkan. Seorang yang menderita sakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai stadium yang gawat, maka ia menghadapi bahaya maut sewaktu-waktu. Maka, menurut kaidah hukum Islam di atas, bahaya maut itu harus ditanggulangi dengan usaha pengobatan. Dan jika usaha pengobatan secara medis tidak bisa menolong, maka demi menyelamatkan jiwanya, pencangkokan jantung atau ginjal diperbolehkan karena keadaan darurat. Dan ini berarti kalau penyembuhan penyakitnya bisa dilakukan tanpa pencangkokan, maka pencangkokan organ tubuh itu tidak diperkenankan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima yaitu menurut hukum wasiat keluarga. Orang meninggal wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal mengenai hartanya dan apa saja yang bisa bermanfaat, baik kepentingan untuk si mayit itu sendiri
seperti melunasi hutang-hutangnya ataupun kepentingan ahli waris dan non-ahli waris maupun untuk kepentingan agama dan umum, seperti kepentingan sosial, pendidikan, dan sebagainya. Berhubung si donor organ tubuh telah membuat wasiat untuk menyumbangkan organ tubuhnya untuk kepentingan kemanusiaan, maka keluarga atau ahli warisnya wajib membantu pelaksanaan wasiat dari almarhum atau almarhumah. Yang selanjutnya ada transplantasi yang tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan sebagai haram. Akan tetapi mendonorkan organ tubuh dapat menjadi haram hukumnya apabila sebagai berikut. Transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan sehat dengan alasan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 bahwa ayat tersebut mengingatkan agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi pendonor tersebut. Meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur, melakukan transplantasi dalam keadaan koma, walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, maka transplantasi tetap haram hukumnya, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah. Dalam hadis Nabi dikatakan, tidak boleh membuat midorot pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat midorot pada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2331. Dan yang selanjutnya ada penjualan organ tubuh. Sejauh mengenai praktik dan penelitian, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut. Seseorang tidak boleh menjual benda-benda yang bukan miliknya. Sebuah hadis menyatakan, di antara orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah mereka yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya. Dengan demikian, jika seseorang menjual manusia merdeka, maka selamanya si pembeli tidak memiliki hak apapun atas diri manusia itu, karena sejak awal hukum transaksi itu sendiri adalah haram. Penjual organ manusia bisa mendapatkan penyimpangan, dalam arti bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan diperdagangkannya organ-organ tubuh orang miskin di pasaran layaknya komoditi lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.